Kita yang bertanya ya, Bang, berapa sih modal untuk buat usaha toko sembako yang ideal lah gitu kan. Jadi untuk modal sembako itu sebetulnya relatif ya, relatif seberapa kemampuan. Misalnya ya 2 juta pun bisa, ya 5 juta pun bisa, 10 juta pun bisa, semakin ke atas ya semakin bagus ya kan. Tapi untuk modal yang efektif lah untuk toko sembako itu, ya menurut saya dengan pengalaman-pengalaman yang lalu, kalau 2 juta itu ya menurut saya terlalu apa ya, kalau sistem rekan-rekan mau berjuang ini sebetulnya sih bisa 2 juta ya kan. 2 juta itu bisa untuk belanja atau ke sembako, tapi dengan catatan kita belanjanya yang nggak bisa di sales ataupun nggak bisa di grosir kotaan, dia hanya bisa di grosir eceran. Jadi saya bilang dulu, kalau kita modal di 2 juta ya kan, kalau misalnya modal 2 juta ya kita bisanya cuma belinya rencengan ya. Jadi misalnya modal 2 juta itu dibelikan rencengan seperti ini satu, ya ini satu gitu kan, jadi ini satu. Jadi dalam beberapa item barang itu jadi hasilnya cuma 2 juta rupiah. Tapi ini sharing kita ya, jadi saya dulu. Jadi kalau misalnya rekan-rekan memang mau buka toko sembako, dan prospeknya itu memang bagus, prospeknya bagus itu berarti bukan dari jalan ya, tapi kita harus pandai membaca kondisi lokasi juga ya. Jadi seperti contohnya, di saya lokasinya itu banyak penduduk atau tidak. Yang pertama, udah itu mayoritas belanja penduduk itu kemana. Misalnya dia mau milih ke pasar besar apa hanya di grosir-grosir kecil di dekat daerah tersebut. Jadi itu harus kita pelajari. Udah itu produk yang laku di daerah itu apa kan gitu. Itu harus dipelajari dulu. Udah itu berapa harga pasaran. Udah itu cara pengambilan produk nanti gimana, itu harus kita pelajari dulu sebelum kita terjun ke toko sembako. Jadi untuk permasalahan modal itu sebetulnya relatif saya bilang. Tapi kalau ditanya yang ideal, tapi sebelum ke modal ya, jadi sebelum ke modal itu saya akan memberitahukan tentang faktor-faktor apa saja sih yang bisa mendongkrak toko kita cepat berkembang ataupun yang bisa membuat toko kita itu berjalan. Jadi gini, beriringnya waktu semakin di sini, dulu pertama kali buka toko itu memang modalnya terbilang kecil di 10 juta. Saya dulu modal terbilang kecil 10 juta, itu toko sembako ya. Tapi sebelum dari toko sembako itu sebetulnya toko ini agen pembayaran, khusus agen pembayaran ya, untuk tiket-tiket pesawat, khusus di situ. Jadi beriringnya waktu, karena di lokasi ini toko jarang, ataupun di kampung kami itu dibilang gede lah ya kan, gede. Jadi gede itu jarang di sini. Jadi mayoritas di penduduk ini kan pertanian ataupun kelapa sawit ya. Jadi mayoritas di lokasi saya ini kelapa sawit. Jadi pertama kita harus membaca pola pikir atau pola interaksi di lokasi kita. Jadi misalnya gini, kalau misalnya rekan-rekan hidupnya di perkotaan, mayoritas kan penduduk kan padat, mobilisasi kan cepat. Jadi sebisa mungkin modalnya harus besar, karena kan kepadatan penduduk itu menentukan konsumsi barang ya. Jadi kalau di kota itu memang modal itu harus besar, dan toko itu pun memang harus besar tuh. Tapi kalau untuk di perdesaan macam di saya ya, modal 10 juta kemarin yang saya bilang untuk modal pertama itu udah cukup. Tapi dengan catatan saya nggak bisa beli kotaan sebanyak-banyak ya seperti sekarang. Maksudnya ya kotaknya barang-barang yang laku aja saya beli dulu kotaan. Jadi terlepas dari itu, dulu pertama saya buka itu saya membaca. Tapi sebelum ke toko sembako itu, buka toko sembako, memang saya pernah ada bekerja sedikit lah di retail ya, di salah satu perusahaan retail. Jadi saya mengerti cara membaca pola pikir konsumen, cara menarik konsumen, cara mendatang konsumen supaya betah belanja di toko kita. Jadi itu semua ada ilmunya, karena cara penataan barang apa aja yang laku, yang sedang, yang ya bahkan sebulan sekali lakunya, itu memang harus ada ya. Walaupun dia sebulan sekali harus, itu harus ada kita sepakat. Jadi untuk pembacaan faktor-faktor yang bisa mempercepat toko kita atau gede, atau yang bisa dibilang ya toko kelontong lah ya. Jadi pertama, rekan-rekan harus menentukan lokasi toko itu strategis atau tidak. Strategis itu bukan berarti kita harus di pinggir jalan raya ya, ataupun di pusat kota. Yang dibilang strategis itu berapa sih jarak antara toko ke toko, itu maksud saya. Nah itu berapa banyak toko
sembako di daerah tertentu rekan-rekan misalnya gitu kan. Jadi kalau misalnya banyak ataupun dengan konsep banyak berjejer dan ya persaingan ketat, ya jangan dibuat toko sembako, karena nanti kalau dengan modal rekan-rekan tanggung ataupun kentang, jangan nanti rekan-rekan kalah di harga, karena mereka kan sudah main besar kan gitu. Tapi kalau misalnya lokasi rekan-rekan tadi di kampung ataupun di pedesaan dan toko itu jarang, jadi rekan-rekan boleh membuka toko dengan modal yang kecil dulu untuk melihat seberapa respon sih penduduk itu apa ya, belanja di toko kita. Itu boleh coba-coba itu. Tapi menurut saya kalau misalnya memang toko itu jauh antara toko dan toko lain itu sekitar 1 kilometer atau 2 kilometer dan lokasi penduduk perdesaan itu padat, nah rekan-rekan boleh, ya ini pertaruhan namanya, bisnis itu kan pertaruhan. Jadi rekan-rekan boleh ambil risiko untuk buka toko sembako dengan modal yang agak tinggi itu. Jadi bisa jadi pertimbangan lah, karena sesudah lokasi itu tepat dan penduduknya padat. Jadi hitung-hitungan untuk penduduk padat itu sebetulnya gampang sih. Jadi kalau misalnya di daerah perdesaan itu ataupun suatu gang ataupun suatu jalan, penduduknya itu misalnya ada 100 sampai 300 kakak, dan antara toko dan ke toko lain itu jaraknya agak jauh, rekan-rekan bisa buka toko itu dengan modal besar ya, karena dipastikan konsumen atau masyarakat itu lebih mau memilih toko yang lebih dekat, dengan catatan harga yang kita buat itu lebih murah pun ya nggak apa-apa sih, tapi harga yang kita tentukan nanti di produk kita dengan pasaran di luar coba disamakan. Jadi mereka itu akan konsumen itu akan berpikiran apa jauh sih, dekat ada kok kan gitu. Nah itu namanya daya tarik, supaya konsumen itu pindah ke kita yang lebih dekat. Jadi itu saran saya untuk pertama kali misalnya membuka toko sembako. Yang kedua itu kan tadi kepadatan penduduknya udah. Yang kedua, berapa sih kepadatan penduduk? Yang ketiga, gimana sih kondisi lokasi rekan-rekan, memadai untuk motor lewat ataupun mobil lewat, bisa nggak, jalannya gimana, bisa nggak. Jadi itu jadi faktor pengaruh ya, supaya mobilitas itu cepat. Itu yang ketiga nih. Yang satu lagi untuk faktor untuk perkembangan toko ya,